Untuk nomor pencucian ada di sebelah sini, Pak. Oh, di sini. Ya. Hmm. Bisa udah masuk lah, Pak. Wih. Lalu nanti akan otomatis buang air cucian. Jurnalis cilik. Mengalami kelupaan, kehilangan barangnya, bisa lapor di corner lost and found LRT Jakarta. Nanti untuk prosesnya kita diminta identitas untuk melaporkan, lalu akan diinformasikan lebih lanjut oleh staf. Gate yang sudah terintegrasi dengan sistem Jaklingko. Ya, jadi kita sudah bekerja sama juga dengan Jaklingko. Di sini di gate kita bisa menggunakan kartu uang elektronik dari Flash BCA, BNI Tap Cash, e-money dari Mandiri, Brizi, ataupun aplikasi. Untuk aplikasi sendiri kita sudah bisa diakses dengan aplikasi Link aja, lalu aplikasi Jaklingko. Dan ini adalah salah satu perangkat ketika kita melakukan perjalanan dengan aplikasi. Kita bisa membeli tiketnya, barcode, lalu isinya di perangkat ini. Lalu untuk gate ini kita menggunakan kartu uang elektronik. Seperti contoh, seperti ini bisa ditahan. Untuk tap in, kita tidak perlu menggoyang-goyangkan kartu atau menggesek-gesek kartu. Cukup di tap saja, ditahan sampai gate-nya terbuka. Seperti itu. Baik, rekan-rekan, ini adalah salah satu storage yang dimiliki LRT Jakarta, yaitu SLC, Sahabat LRT Jakarta IKAR. Jadi setiap perjalanan yang kita lakukan dengan LRT Jakarta, kita mendaftarkan nomor kartu uang elektronik kita di aplikasi LRT Jakarta. Nanti otomatis setiap kita melakukan perjalanan, poinnya akan bertambah. Dan untuk itu kita punya kelebihan ketika kita mendaftar sebagai anggota SLC LRT Jakarta. Salah satunya ini kita bekerja sama juga dengan beberapa merchant, kita juga bisa mendapatkan merchandise ya ini, dan poinnya beragam. Kita bisa ngeridem jatuhnya ketika poin kita sudah banyak. Gitu. Lalu kita pindah ke dalam. Baik, di sebelah sini ada passenger, agent office atau loket. Baik
rekan-rekan, jadi untuk di ruangan ini namanya Passenger Agent Office atau staff loket ini diisi oleh 1 sampai 2 staff tiketing yang memang bertugas untuk membantu para penumpang, untuk membantu pelanggan LRT Jakarta yang memang membutuhkan bantuan atau informasi. Ya. Dan salah satunya kita memiliki ini namanya perangkat Passenger Service Machine. Di perangkat ini kita bisa mengecek kartu uang elektronik, kita bisa mengecek tadi kartu kita, kartu single journey ticket di perangkat ini. Jadi ketika ada kendala kartu, pengecekan saldo, kita bisa ngecek semua di perangkat ini. Ini adalah ruang baca di LRT Jakarta. LRT Jakarta memiliki ruangan khusus untuk bebas. Ini bisa dimasuki oleh penumpang juga untuk membaca-baca ataupun sekiranya butuh ruangan untuk menambah pengetahuan, sekedar pengetahuan. Kita juga sudah menyediakan buku-buku yang sudah disiapkan, lumayan banyak di sini, dan ini bisa bebas, jadi penumpang bisa baca di sini. Oh iya. Baik, rekan-rekan, lalu di stasiun LRT Jakarta pastinya ada toilet, dan itu adalah salah satu pernyataan kita untuk pelayanan terbaik ya. Kita menyediakan toilet disabilitas khusus seperti ini, boleh rekan-rekan. Jadi untuk memang pintunya toilet disabilitas itu mempermudah, jadi bukan dibuka tutup tapi digeser agar mempermudah rekan-rekan atau teman-teman disabilitas yang ingin menggunakan. Kita juga ada handle atau pegangan tangan untuk mempermudah jika memang teman-teman disabilitas ada sedikit kesulitan ya untuk menggunakan toilet. Sudah ada hand towel, semua sudah lumayan lengkap di sini. Lalu selanjutnya silakan. Assalamualaikum. yang memang tujuannya untuk ruangan yang sekiranya ada aduan, maaf mungkin kekerasan untuk perempuan dan anak, kita bisa mengajaknya ke ruangan ini agar lebih mudah ya, lebih tenang ditanyakan kendala-kendala ataupun kejadian yang memang dialami perempuan dan anak-anak di area stasiun. Jadi seperti ini. Sudah, Pak Salman, lanjut? Nah, lanjut kita ke Poskes. pos kesehatan. Ada teknis juga nggak buat pelaku? Kan disuruh bikin karya itu udah sampai di Museum Belanda. Ajakin editor. Itu. LRT Jakarta di setiap stasiun kita punya pos kesehatan dan ruang laktasi ya. Di sini juga kita selalu standby dokter atau rekan-rekan tim medis, para medis untuk siap sigap ketika seandainya ada kejadian, entah itu dari penumpang ataupun dari staf yang mengalami misalkan amit-amit jatuh atau ada kecelakaan ringan, itu kita pasti dibawa ke ruangan pos kesehatan ini. Di sini juga ada beberapa pertolongan alat-alat medis ya yang memang sudah disiapkan, karena medis ya harus selalu higienis, sabun, tandu kita punya, lalu obat-obatan kita juga selalu update. Jadi setiap update-nya per minggu ya, Mbak, apa per bulan? Obat setiap bulan kita diupdate. Kita selalu update. Kalau patah hati nggak bisa berobat sini berarti ya?
Enak juga itu ya, komplit itunya olahraganya tuh. User ataupun pihak yang mendampingi atau bisa juga nanti menanyakan dengan teman-teman dari sarana dan prasarana. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Selanjutnya kita akan ke area lain atau perawatan kita. Nanti di sana akan dibantu dijelaskan oleh Mas Hami dari tim sarana. Yuk, Lebar spur kita bilangnya atau lebar trek ini berbeda. Kita pakai yang 1435 1435. sama dengan LRT Jabodebek, LRT Palembang. LRT itu standarnya di 1435. Kalau yang di MRT dan KRL itu pakai 106. Apa bedanya Pak sama LRT ya? Oh lebih. Dimensinya lebih kecil. Tapi untuk apa ya? Perjalanannya kecepatannya atau gimana? Kalau V operasi hampir rata Bersama ya? Pak, ya. Jadi yang membedakan hanya jarak antar relnya aja. Kita punya lebar spur. Kalau di sini 1435 mm. Kalau yang di MRT dan KRL itu 106. Saya pegangin juga dong, Mas. Boleh. dari Oh beneran? dari Mas Nis. Boleh silakan dulu Mas Nis. Aduh, sedikit panjang. Singkat aja. Baik. Singkat saja. Jadi untuk ATWP itu adalah mesin pencuci otomatis yang ada di LRT Jakarta. Jadi untuk penyucian itu biasanya setelah dinas shift 4 atau perjalanan terakhir setiap akan masuk ke stabling itu kita akan melakukan pencucian seperti itu. Setiap hari berarti ya? Setiap hari betul. Iya. Kalau mau dari depan juga bisa sih Mas. Depannya sana kan ya Mas? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, nanti ada. Baru mau dinyalain. Di kabin masinis atau dari yang belakang juga boleh ya Mas? Itu yang gue masih bisa Masinis ya? Iya, kalau melihat pemandangan belakang. Bang Ode, itu masuk Depan juga bisa, bagi dua aja, ada yang lain sekarang ada. Buka, Bang. sempit kabinnya. Sini ada. Wah, mantap ini warnanya. Foto dulu di sana. Kita mau kereta nih walaupun dari belakang kan. Atau dua kar kita menyebutnya. Seperti ini Pak, ini dua kar. Berarti ada 16. Ada 16 kar. Yang ininya terus dia keluar airnya seperti itu. Berarti
2 hari sekali dicucinya ya Mas ya? Setiap hari sekali Pak. Oh, Kereta yang dinas dia akan dicuci Itu mah lu 2 hari sekali mah. lihat sono aja dari depan lebih bagus ya? Ditutup, tutup. Nanti kita bisa dibuka Pak, waktu mau nyuci ya. Oh. Nah. Oke. Kalau nyuci jam berapa ya? Ini mau nyuci. Enggak, pakai malam setelah selesai. Pak. Untuk tombol pencucian ada di sebelah kanan kita. Oh iya. Ini benar di sini. Saya sana ya? Iya. Untuk tombol pencucian ada di sebelah sini, Pak. Oh, di sini. Iya. Bisa. Udah pesan apa? Di Wih. lalu nanti akan otomatis keluar air untuk pencucian. Oke. Ya lanjut. Lanjut. Melihat pencucian kereta dari dekat nih. Wih. Tapi kan kalau di peldonya nggak begini kan? Pelan-pelan ya. Buka balik ya? Iya bentar. Kan ada. Beda. Beda. Soalnya ada lenongnya tuh. Masalah bakteri dan virus. Jadi ya saat ini kita rutenya masih sangat terbatas dan yang pasti itu juga pengaruh ke jumlah ridership kita. Jadi penumpang kita sekarang di 3.400, tapi sebagai informasi itu juga udah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama sejak tahun 2022 setelah Covid berlalu itu penumpang kita secara signifikan meningkat. Ya. Di 2021 itu kita sempat rata-rata penumpang itu sekitar 800 penumpang per hari, dan di tahun 2025 ini sampai dengan akhir Mei kita di
sekitar 3.450 penumpang per hari. Nah, tapi challenge ini kemudian dalam waktu dekat akan segera kita bisa mulai bersiap-siap gitu ya, karena sebentar lagi 1B akan mulai beroperasi gitu, sedang dalam tahap konstruksi, dan mudah-mudahan nanti kehadiran fase baru ini jadi memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk jumlah penumpang LRT ke depan. Begitu untuk 1B itu targetnya udah berapa persen? Kalau untuk progres proyek mungkin bisa di cross check ke Jakpro, tapi kita terinformasi dan saat ini progres proyek 1B itu sesuai dengan track, sesuai waktu masih. Mbak, ini kan masih 1 tahun lagi ya, itu akan bisa digunakan. Ini upaya kita untuk meng-up lagi pengguna LRT ini seperti apa? Jadi gini, walaupun 1B itu sekitar 1 tahun lagi ya, targetnya 1 sampai 1,5 tahun lagi target operasi, tapi sebenarnya persiapan kita di LRT Jakarta udah mulai berjalan, mulai dari sekarang gitu ya. Jadi sebagai contoh, kita sudah merekrut Waksarana Perkeretaapian atau masinis baru. Itu kita udah rekrut, untuk kebutuhannya itu 20 orang, udah mulai on board sekarang gitu ya. Kenapa? Karena ASP ini mereka perlu proses untuk akhirnya nanti di tahun 2026 akhir mereka bisa bawa kereta di mainline gitu. Jadi makanya kenapa proses untuk rekrutmen ASP sudah berjalan. Mereka sudah on board, saat ini prosesnya mereka masih sertifikasi. Dari sertifikasi ini nanti selesai, ditargetkan di bulan September atau Oktober selesai. Nah, setelah sertifikasi mereka harus memenuhi dulu minimal 2000 jam bawa kereta gitu loh. Baru kemudian mereka bisa bawa ke mainline gitu ya. Baru mereka bisa dapat title masinis pertama seperti itu. Untuk target penumpang di fase 1B itu berapa Mbak? Sampai berapa hari kan? Itu diproyeksikan sekitar 50 sampai 80 ribu penumpang per hari dan bertahap. Jadi kami percaya bahwa nanti pada saat kehadiran 1B itu tidak serta-merta akan penumpang moda switching ya. Jadi pasti akan ada prosesnya, di mana mungkin nanti penumpang-penumpang yang tadinya masih naik TJ akan coba-coba naik LRT seperti itu ya, atau akan ada integrasi dengan moda-moda lainnya. Dan mungkin kedepannya kan main goal kita adalah gimana yang selama ini belum naik transportasi publik jadi naik transportasi publik. Nah, sebenarnya kalau target terbesarnya yang sampai dengan 80.000 itu, ya itu asumsinya kalau nanti kita sudah berhasil moda switching untuk masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Mbak, bagaimana sih Mbak dampaknya nanti untuk kemacetan Jakarta Mbak? Kalau untuk kemacetan Jakarta dari sekarang kalau kita lihat sebenarnya operasi LRT itu kan belum terlalu masif ya, maksudnya belum menjangkau area yang cukup luas gitu ya. Dari Jakarta Utara sampai Jakarta Timur itu pun hanya dengan lintasan 5,8 km gitu ya. Tapi kalau kita sama-sama cek, kalau dari trip time itu pasti cukup signifikan gitu ya. Dari Pegangsaan 2 ke Velodrome kita cuma 13 menit. Yang mana kalau kita tidak naik kereta itu signifikan banget, karena ada berapa? Ada bundaran Kelapa Gading, ada lampu merah di Pulau Mas, ada lampu merah di mana lagi gitu. Nah itu menurut kita saat ini itu udah jadi satu sign bahwa sebenarnya kontribusinya adalah pasti buat kemacetan gitu ya. Dan ini juga kerasa selain untuk di peak time gitu ya, di waktu-waktu jam sibuk sekarang juga udah mulai terjadi lonjakan-lonjakan penumpang ya. Itu kelihatan di tren penumpang kita dari tahun ke tahun itu selalu bergeser gitu. Jadi kalau dulu di awal-awal kehadiran LRT, penumpang itu ramainya di weekend, menunjukkan apa? Oh ternyata untuk mobilitas sehari-hari orang tuh belum pakai LRT. LRT itu masih kayak jadi moda transportasi hiburan gitu ya, ketika mereka libur, ketika weekend naik LRT. Nah sekarang itu trennya udah berubah gitu, jadi kita udah bisa membaca peak time kita di pagi dan di sore hari, dan memang ada penurunan jumlah penumpang di weekend gitu. Jadi kalau dari arahnya sebenarnya ini udah sesuai dengan tren penumpang di transportasi publik umum pada umumnya gitu loh. Jadi sudah sesuai dengan track, dan mudah-mudahan nanti kedepannya akan terus seperti itu. Sedikit Mbak, ada program diskon nggak Mbak menjelang Jakarta dulu? Nah, kalau untuk program diskon jadi gini, sebenarnya
Selama ini kita selalu melakukan beberapa program-program atau campaign dalam rangka HUT Jakarta ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa itu bukan program LRT, tapi itu adalah program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diimplementasikan bukan oleh LRT aja, tapi oleh semua moda operator yang beroperasi di area Edutur. Jadi gini, kenapa kita punya Edutur gitu ya Mas? Sebenarnya tujuan awalnya adalah tadi kalau yang udah saya sampaikan, kita itu punya tren penumpang pagi rame, kemudian ada jam landai, kita nyebutnya jam landai, itu dari sekitar jam 10 pagi sampai jam 3 sore, kemudian mulai jam pulang kantor itu rame lagi. Nah tadinya kita berpikir kayak oh gimana ya supaya si jam landai ini bisa tetap produktif lah gitu ya si kereta kita dan sebagainya. Akhirnya kita coba melakukan kegiatan-kegiatan termasuk dengan aktivasi-aktivasi untuk meningkatkan keterisian kereta gitu ya di jam-jam landai. Nah kemudian nextnya kita menyadari bahwa oh kita sebagai operator publik juga punya tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. That's why kita melakukan Edutur dengan audiensnya atau sasaran kita itu pelajar dari kecil, dari masih PAUD gitu ya sampai dengan SMA gitu. Kalau untuk yang udah besar, kita udah lebih mengajarkan ke mereka secara teknis gitu ya, seperti apa sih kereta beroperasi, seperti apa di depo seperti apa gitu ya, kereta dirawat seperti apa. Kalau untuk yang anak-anak kecil itu sebenarnya kita sejak dini menumbuhkan awareness kepada mereka terkait dengan kenapa sih kita sebaiknya naik transportasi publik gitu. Lihat deh, oh ternyata naik kereta tuh enak juga gitu, sama aja sama mobil, dan stasiunnya nyaman juga. Kemudian kita ajarkan juga mereka dengan moda pembayarannya gitu. Karena dengan langkah ini sebenarnya kita membawa siswa-siswi ini ke stasiun gitu ya, experience langsung naik LRT seperti apa, ketemu sama petugas di stasiun, ketemu sama masinis gitu ya, dengan harapan bahwa oh mereka tuh udah mulai punya kesadaran sejak dini gitu loh terkait dengan transportasi publik, sehingga nanti pada saat mereka beranjak dewasa, mereka udah di usia produktif gitu ya, atau mungkin mereka ada di grade sekolah yang lebih tinggi di SMP, di SMA, seiring waktu nanti transportasi publik udah mulai makin maju, ya mereka akan menjadikan transportasi publik sebagai opsi mereka untuk mobilitas. Mohon berikan jalan penumpang turun terlebih dahulu sebelum menaiki kereta. The next train bound for Kebangsaan 2 station will be arriving on platform 2. Please allow passengers to disembark before board return. Yuk naik kayak gini. Ini punya siapa? Cepat itu dia proses soalnya. Iya. Iya, apa?